Pakai ini aja, set nyaman pakai mana? Terserah. Bentar dulu. Coba dulu. Wah, bisa ya betul. Takutnya habis juga. Apa ya? Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Istima'ul Juyushi al-Islamiyyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Wal misbahu huwa nurul imani fi qalbih wa syajaratul mubarakah hiya syajaratul wahyi al-mutadammah lil huda wa dinil haqq. وهي مادة المصباح المتضمنة للهدى ودين الحق وهي مادة المصباح التي يتقد منها والنور على النور نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح ونور الوحي والكتاب وينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على النور ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع فيه بالأثر ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع بمثل ما وقع في قلبه ونطق به ويتفق عنده الشاهد العقل والشرع والفطرة والوحي فيروي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Al-ikhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan panjang tentang tafsir daripada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Dia Allah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya bagaikan miskat, dalamnya ada lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu terdapat dalam kaca. Az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Dan kaca tersebut bagaikan bintang-bintang di langit yang begitu jernih. Yuqadu min syajaratin mubarakah, yang bahan bakarnya daripada pohon yang penuh berkah.
zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur ataupun di barat, yakadu zaituha yudhi'u, hampir-hampir saja minyaknya telah memberikan cahaya, walau lam tamsashu narun, sebelum datang api yang dinyalakan. Nurun ala nur, demikianlah cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha, demikianlah Allah beri petunjuk dengan cahaya siapa yang Dia kehendaki. Kita masih dalam penjabaran ayat ini, dan para ulama ahli balaghah menyebutkan ini ayat adalah ayat dalamnya ada tasbih, perumpamaan. Yang kemarin kita telah bahas, ulama membagi tasbih menjadi dua bagian, ada tasbihun murakkab, ada tasbihun mufassal. Sekarang kita akan jelaskan tasbih yang mufassal. Perumpamaan yang diberikan Allah SWT adalah perumpamaan yang sifatnya rinci, yang dirinci kalimat per kalimat. Pada pekan lampau kita telah sampai kepada penjelasan tentang al-mishkat. Al-mishkat adalah perumpamaan dada orang mukmin, sadrul mukmin. Al-mishkat adalah tempat yang dengannya lampu menjadi fokus cahayanya, mishkat. Ya. Al-mishkat ini adalah perumpamaan dada orang mukmin. Adapun az-zujajatu, ya, kaca yang menutupi lampu adalah qalbuhu, hati orang mukmin. Dan diberikan perumpamaan hati orang mukmin bagikan kaca lampu, karena kaca lampu ini mengumpulkan tiga sifat. Pertama adalah sifatnya riqqah, kaca yang tipis. Begitulah hati orang mukmin, tipis hatinya, tak kasar, tak keras, lembut, cinta kasih, sayang, rahmat kepada orang-orang beriman. Kemudian sifat kedua, safa, jernih. Maka hati orang mukmin jernih. Dengan kejernihan hati ini, sehingga hati ini akan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Akan tampaklah padanya yang hak itu hak, yang batil batil. Bagaikan cermin yang bersih akan menampilkan di hadapannya apapun juga sebagaimana adanya. Kemudian yang ketiga, salabah. Salabah adalah kokoh, meski dia berbahan kaca yang tipis tapi kokoh, kedap daripada air, kedap daripada angin. Begitulah hati orang mukmin, kokoh daripada berbagai macam keraguan-raguan, syubhat, syahwat, istiqamah. Inilah dia perumpamaan hati orang mukmin bagaikan kaca, az-zujajah. Ya. Kemudian pindah kepada kalimat berikutnya, wal misbah. Dikatakan al-misbahu fi zujajah, lampu terdapat di dalam kaca. Adapun al-misbah, lampu ini, lentera, huwa nurul iman fi qalbihi, maka lampu ini adalah merupakan cahaya iman yang terpancar dalam hati seorang mukmin. Wa syajaratul mubarakah, adapun perumpamaan pohon yang penuh berkah, ya, syajaratul wahyu, begitulah pohon wahyu yang penuh berkah. Al-mutadamminatu lil huda wa dinil haq. Ya. Pohon wahyu ini adalah pohon yang penuh berkah, yang mengandung petunjuk dan agama yang hak. Wa hiya madatul misbah, yang mana dari pohon inilah diambil materi, daripadanya lah dihasilkan minyak. Madatul misbah allati yuttaqadu minha, dari hasil pohon inilah ya diambil daripadanya minyak untuk menerangi. Ya. Maka dari cahaya yang terpancar dalam hati orang mukmin inilah ya diambil faidah, dengannya dia menerangi orang sekitarnya. Wan nuru ala nur, dikatakan Allah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nurul fitratis sahiha wal idrakis sahih wa nurul wahyi. Wa nurul wahyi, cahaya di atas cahaya. Cahaya yang pertama adalah cahaya fitrahnya yang lurus. Ada dua cahaya, Allah katakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya.
Ada dua cahaya di sini katakan. Cahaya pertama adalah cahaya fitrah manusia yang lurus, al-idrakus sahih. Ya, akal yang benar. Sebelum datang wahyu, fitrahnya telah lurus. Bagaimana kita telah sebutkan, sebagian sahabat fitrahnya lurus. Belum lagi datang wahyu, Abu Bakar tak pernah sekali bersujud kepada patung-patung berhala, tak pernah menyentuh yang namanya khamar. Kenapa? Fitrahnya lurus. Ya. Zaid bin Amr bin Nufail, ayahnya Sa'id, adalah seorang yang tak pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beragama yang lurus. Zaid bin Amr bin Nufail suatu ketika bersandar di bawah naungan Ka'bah dan dia melihat bagaimana beribadahnya orang-orang musyrikin, bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siul, sebagian pamop dengan telanjang, menyembelih untuk berhala. Dia katakan, ya Allah, ini bukan agama yang Engkau ridai. Ya Allah, sekiranya ada Rasul yang Kau utus, aku akan menjadi pengikut setianya. Tapi ya Allah, aku tak tahu mana agama yang Kau ridai. Akalnya dan fitrahnya yang lurus mengatakan ini agama sesat. Belum lagi datang padanya wahyu. Dan orang mukmin pun demikian. Datang kepadanya syubhat, belum sampai kepadanya wahyu, tapi karena fitrahnya lurus dia menolak syubhat ini. Ini tak benar. Berapa banyak orang belum belajar sunnah, lihat bagaimana beribadahnya kaum sufi yang berjoget-joget, berdendang-dendang, tak masuk di akalnya. Fitrah yang lurus. Belum lagi ngaji dia. Ya. Inilah namanya nurun, cahaya fitrah. Al-fitratus sahihah. Al-idrakus sahih, sehingga dia menangkap segala sesuatu dengan benar. Ini cahaya yang pertama. Cahaya yang kedua, nurul wahyi, cahaya wahyu. Subhanallah. Diumpamakan dalam surah An-Nur ini, sebelum lampu tersebut dinyalakan, minyaknya telah memberikan apa? Cahaya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir-hampir minyaknya memberikan cahaya walaupun belum disentuh api. Sumbu belum menyalakan, minyaknya telah bercahaya. Inilah cahaya apa? Fitrah orang mukmin. Belum sampai kepadanya wahyu, lurus. Subhanallah. Ya, sebagaimana saya ceritakan tentang orang-orang al-hunafa, orang-orang yang lurus, belum datang kepadanya petunjuk, lurus. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tak pernah minum khamar, dalam jahiliyah maupun dalam Islam. Subhanallah. Apalagi Nabi SAW disuruh bersumpah demi Lat dan Uzza, dia katakan, aku tak bersumpah dengan berhala-berhala. Ya, sebelum dia diangkat Allah menjadi seorang Rasul. Adapun yang kedua, dialah cahaya wahyu, cahaya ilmu yang sampai ke dada kita. Bertambah-tambah teranglah cahaya fitrah, di atasnya cahaya ilmu. Oh, ternyata apa yang kuanggap dahulu benar, tak benar cara beragama mereka ini. Berzikir-zikir, kontak-kontak, pingsan-pingsan, ini tak benar ini. Orang banyak dengan fitrahnya mengatakan ini sesat loh. Fitrahnya belum sampai kepadanya wahyu, cahaya, tak masuk di akalnya. Ini agama tak mungkin. Ya, berzikir menghentak-hentakkan, berjoget-joget, berdendang-dendang. Subhanallah, sehingga orang tua bagikan anak-anak, bagikan orang gila. Subhanallah. Kaum sufi dimanapun mereka berada, yang menyempal ini begitu cara beribadahnya. Mau di Sudan, mau di anak benua India, di mana-mana. Orang berakal melihat belum sampai kepada wahyu, ini tak benar. Agama Nasara, berapa banyak orang-orang masuk Islam dari agama Nasara karena tak benar menurutnya peribadatan kaum Nasara, prinsip ketuhanan yang tak jelas, yang tak masuk akal sehatnya. Akhirnya belum datang kepadanya wahyu, dia telah menghindar daripada kesesatan agama Nasara ini. Inilah namanya nurul fitrah. Adapun yang kedua, nurul wahyi. Ya, nurul wahyi wal kitab, cahaya wahyu dan al-kitab.
Fayandhafu ahadun nurain ilal akhar, bertambahlah, berpadulah dua cahaya, cahaya fitrah lurus dan cahaya wahyu. Fayazdadul abdu nuran ala nur, sehingga hamba benar-benar semakin terang. Ya, cahaya memiliki cahaya, di atasnya ada cahaya lain. Walihada yakadu yantiqu bil haqq, karena itulah hampir-hampir dia telah berkata kebenaran, wal hikmah, mengatakan perkataan yang bijak, qabla an yasma'a fihi bil athar, sebelum datang kepadanya athar hadis dari Nabi SAW, perkataannya telah benar. Subhanallah, dengan fitrahnya yang lurus. Thumma yablughuhul athar, kemudian setelah itu datanglah kepadanya athar hadis, bimithli ma waqa'a fi qalbihi wa nataqa bih. Hadis tersebut membenarkan ungkapannya, perkataannya dan prasangkanya. Apa yang terdapat dalam hatinya dibenarkan oleh wahyu. Inilah namanya tadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Fayattafiqu indahu syahidul aqli wasyar'i wal fitrah, maka sepakatlah yang menyaksikan baginya kebenaran akal yang sehat, kebenaran syariat dan kebenaran fitrah dan wahyu. Fayurihi aqluhu wa fitratuhu wa dhawquhu anna alladhina iqra. Fayurihi aqlahu wa fitratuhu fayurihi aqluhu wa fitratuhu wa dhuquhu anna alladhi wa dhawquhu anna alladhi jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam huwal haqq la yata'aradu indahu al-aqlu wal naqlu al-battah. Hasbuka. Fayurihi aqluhu, akal sehatnya menunjukkan kepadanya, wa fitratuhu, dan fitrahnya lurus, wa dhawquhu, perasaannya, anna alladhi jaa bihi ar-rasul, yang dibawa Rasulullah itu huwal haqq, kebenaran. Banyak para sahabat-sahabat begitu mudah melihat kebenaran di bawah Nabi SAW, langsung ikut. Kenapa? Sebelum datang kepadanya kebenaran Rasul, dia di atas fitrah yang lurus. Abu Bakar Siddiq langsung seketika masuk Islam, fitrahnya lurus. Kemudian sahabat-sahabat lain yang Islam di tangan Abu Bakar Siddiq, sebagaimana Utsman bin Affan, Talha, Zubair dan lain-lainnya. Dari 10 orang yang Allah beritakan masuk surga dalam satu hadis, kata Rasulullah, semuanya ini orang yang fitrahnya lurus, mudah menerima kebenaran. Dan semoga antum-antum ini semua adalah orang-orang yang fitrahnya lurus, sehingga mudah menerima kebenaran. Subhanallah. Ya. La yata'aradu indahu al-aqlu wan naql battah, tidaklah pernah akal yang sehat itu bertentangan dengan wahyu yang benar. Dan Syekhul Islam punya kitab namanya Dar'u Ta'arudil Aqli ma'an Naqli. Takkan mungkin kontradiksi antara wahyu dan logika manusia. Kalaulah orang-orang ahlul kalam menolak banyak sifat karena tak sesuai dengan akalnya, yang rusak apanya? Akalnya rusak, bukan wahyu. Karena akal yang sehat tak akan pernah bertentangan dengan wahyu yang benar, sehingga mereka pelintir segala sifat yang tak masuk di akalnya. Maka beratus-ratus sifat dalam Quran yang tertera, semuanya harus dipelintir, diperas supaya sama dengan akalnya yang dianggapnya ini yang paling benar tafsirannya. Padahal tak akan pernah sama sekali berbenturan antara akal dan wahyu. Nah, Bal yatasadaqani wa yatawafaqani. Bal yatasadaqani, bahkan keduanya saling membenarkan, wa yatawafaqani, keduanya akan senantiasa selaras, seiring, sejalan. Naam. Fahada alamatun nuri 'ala nuri. Dan inilah dia tandanya cahaya fitrah telah disinari dengan cahaya wahyu. Naam. Aksu man talatamat. Aksu man talatamat fi qalbihi ashibahul batila ashubahul batila wal khayalatul fasidah minad dununi al-jahiliyati allati yusammiha ahluha al-qawati al-aqaliyat. Aksu man talatamat fi qalbihi syubahu al-batilah, tentunya akan sangat jauh berbeda dengan orang yang telah datang badai syubhat dalam hatinya.
badai syubhat yang begitu kuatnya yang menggoncang hatinya, wal khayalatul fasidah, berbagai macam prasangka, hayalan-hayalan rusak. Bagaimana hayalan kaum ahlul kalam dan falasifah tentang Allah yang rusak, minadh-dhununil jahliyat, daripada prasangka-prasangka yang jahil, allati yusammiha al-ahluha al-qawati al-aqliyah, yang mereka menamakannya dengan al-qawati al-aqliyah, kebenaran akal yang pasti. Mana dia kebenaran akal yang pasti kalau bertabrakan dengan wahyu? Nah, fahiya fi sadrihi kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, aw kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Perumpamaan orang yang dalam kegelapan fitrah, dalam kegelapan syubhat, bagaikan firman Allah yang berbunyi au kadzulumatin, atau bagaikan kegelapan demi kegelapan. Ini jamak yang sifatnya plural, dzulumat, kegelapan demi kegelapan. Au kadzulumatin, perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan kegelapan demi kegelapan. Kegelapan akal, kegelapan fitrah. Fi bahrin lujjiyyin, bagaikan kegelapan dalam lautan yang gelap gulita. Yaghshahu maujun, pada waktu badai di atasnya ada maujun, ada ombak besar. Min fawqihi sahab, di atas ombak ada awan yang begitu tebal. Kegelapan lautan, kegelapan badai, kegelapan awan. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan. Sehingga idza akhraja yadahu, jika dia keluarkan tangannya, lam yakad yara, hampir-hampir tak dapat dia lihat. Tangan yang dekat dengannya tak terlihat. Kebenaran yang begitu besar bagaikan gajah depan matanya tak terlihat, karena fitrah yang telah bengkok, akal yang telah bengkok, syubhat yang membuat segalanya semakin bengkok. Idza akhraja yadahu, jika dia keluarkan tangannya dalam kegelapan lautan, di atasnya ombak besar lagi badai, di atasnya awan yang gelap mendung yang bergelayut. Jika dia keluarkan tangannya, hampir-hampir tak dapat dia lihat. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, orang yang tidak Allah berikan cahaya, fama lahu min nur, tak akan pernah dapat cahaya. Alhamdulillah, kita puji Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat cahaya sunnah yang memenuhi dada-dada kita sehingga kita tidak menjadi penentang sunnah ini. Subhanallah. Sehingga kita menjadi pengikutnya insyaallah, pendukungnya, pembelanya. Alhamdulillahirabbil alamin, dengannya lah segala macam kenikmatan sempurna. Nah, fanzur kaifa intazamat hadhihi al-ayatu tawaifa bani adama kullahum atamma intizamin wastamalat alaihi akmala istimalin. Lihatlah bagaimana ayat ini begitu sempurna menggabungkan segala macam karakter-karakter anak Adam dengan penjelasan yang sempurna. Sebagian manusia fitrahnya lurus, datang kepadanya wahyu semakin lurus, cahaya saya. Sebagian manusia dalam kegelapan fitrah, kegelapan akal, kegelapan syubhat. Ayat ini begitu lengkap. Subhanallah. Selesai surat Nur ini. Paham tadi ya? Paham kira-kira? Udah 3 minggu kita jelaskan ini. Subhanallah. Kita lanjutkan. Fa innan nasa, ahsanallahu ilaikum, fa innan nasa qismani, ahlul huda wal basair alladhina arafu anna al-haqqa fima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anillah, wa anna kulla ma araduhu fashubahatun yastabihu ala man qalla nasibuhu min al-aqli wa sam'i amruha.
فيظنوها شيئا له حاصل ينتفع به وهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Subhanallah, beginilah ulama menafsirkan Quran. Fa innan nasa qisman, sesungguhnya manusia itu hanya dua bagian saja, tak ada yang ketiganya. Imma ahlul huda wal wasair, yang pertama adalah orang di atas petunjuk dan di atas ilmu yang benar. Alladzina arafu annal haqqa fi ma ja'a bir rasul, yang mereka sangat paham kebenaran itu adalah yang dibawa Rasul. Anillah, dibawa Rasul dari Allah. Wa anna kullama aradahu fasyubuhatun, adapun yang bertentangan dengan apa dibawa Rasul itu syubhat. Yashtabihu ala man qalla nasibuh, yang menjadi samar bagi orang yang miskin bagian daripada akal yang sehat. Wasam'i amruha, miskin daripada dalil. Ya, fayadhunnuha syai'an, sehingga mereka menyangka ya hal itu sesuatu lahu hasilun yuntafa'u bih, yang mereka anggap membawa manfaat bagi mereka, mendatangkan ilmu informasi bagi mereka, padahal itu kesesatan. Ini semua muqaddimah untuk membatalkan kaum Mu'attilah dan Jahmiyah yang menolak sifat Allah di atas arsy. Ini muqaddimah semua. Dari Allah datang ke Rasulnya, Allah di atas arsy. Allah yang mengatakan, Rasulnya yang mengatakan. Ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, akal yang sehat, fitrah yang benar. Tiba-tiba datang kalam yang menafikan Allah di atas arsy, menganggap sesat. Yang menafikan Allah di atas arsy itu, yang menetapkan Allah di atas arsy bersemayam, sesat kata mereka. Akidah Wahabi kata mereka. Jadi Quran mengajarkan orang berakidah Wahabi, Rasul mengajarkan orang berakidah Wahabi, para sahabat mengajarkan orang berakidah Wahabi. Subhanallah. Ya, padahal inilah kebenaran. Adapun label Wahabi adalah untuk membuat orang takut untuk mengikuti kebenaran, di atas kebenaran. Fa innan nasa qisman, inilah jenis manusia, ada ahlul basair, dan yang kedua adalah orang yang menyangka ya kesesatan itu kebenaran, orang yang terbalik karena dipenuhi dengan syubhat. Perumpamaan mereka bagaikan firman Allah, kasarabin biqi'atin, bagaikan perumpamaan fata morgana. Kalau kita berjalan di padang pasir dalam keadaan kehausan, kita lihat jauh-jauh ke ujung pandangan mata kita, seolah-olah di sana ada kolam, ada sungai, namanya fata morgana. Apa yang mereka sangkakan tentang sifat-sifat Allah adalah bagaikan perumpamaan orang di tengah padang pasir yang menganggap di ujung sana ada air yang banyak, namanya fata morgana. Yahsabuhu dham'anu ma'a, dikira orang yang kehausan ini di sana banyak air. Fa idza ja'ahu, tatkala mereka datang ke tempat tersebut, lam yajidhu syai'a, tak ada yang namanya sungai, karena hanyalah fata morgana. Begitulah mereka memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mereka sangkakan kebenaran. Mereka anggap itulah akidah Ahlus Sunnah. Bahkan yang menyelisih mereka dikatakan ahlul bid'ah. Bukanlah itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang mengatakan Allah di mana-mana bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengatakan Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di samping, bukan di tengah, tidak menyatu, tidak berpisah, ini tak ada. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Wajadallaha indahu, yang ada dia akan dapati apa yang ada di sisi Allah berupa kebenaran, itu yang ada. Kemudian kebenaran tersebut diamalkan, fawafahu hisabah, itulah Allah akan berikan baginya ganjaran. Kebenaran datang daripada Allah berupa wahyu yang dibawa oleh Rasulnya. Wallahu sari'ul hisab, Allah begitu cepat hisabnya.
Au kadzulumatin, atau bagian perumpamaan kegelapan demi kegelapan, fi bahrin lujjiyyin, di tengah lautan yang dalam yang gelap, yaghshahu maujun, di atasnya ombak yang gelap, min fawqihi sahab, di atasnya awan yang gelap, dzulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan demi kegelapan yang bertimpa-timpa. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, kalau dia keluarkan tangannya hampir-hampir tak terlihat. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, yang tak pernah Allah berikan cahaya, fama lahu min nur, bagaimana mungkin dia akan dapat cahaya. Naam. Fahaula'i hum ahlul huda wa dinil haqq, ashabul ilmi nafi'i wal amali salihi, alladhina saddaqur rasula sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi wa lam yu'ariduha bisyubhati wa ata'u fi awamirihi wa ata'uhu fi awamirihi wa lam يضيئوها بالشهوات فلهم في علمهم من أهل الخوض الخراسين الذين هم في غمرة ساهون ولهم في أعمالهم من مستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وهؤلاء manusia jenis pertama inilah ahlul huda wan nur. Ahlul huda wan nur adalah orang-orang atas petunjuk dan agama yang hak. Ashabul ilmi, mereka lah orang-orang yang memiliki ilmu an-nafi, ilmu yang benar, wal amal salih, yang mereka terjemahkan dalam amal saleh. Inilah petunjuk. Petunjuk mengumpulkan dua hal, ilmunya benar, amalnya benar. Ilmu yang diiringi dengan amal, al-ilmu nafi, al-amalu salih, inilah namanya al-hidayah. Ilmunya benar, pengamalannya benar, inilah namanya hidayah. Kalau ilmunya benar tidak diamalkan, belum mendapat hidayah. Kalau amalannya tak benar, ya tidak dapat hidayah. Amalannya tanpa ilmu tak dapat hidayah, ilmu tanpa amal tak dapat hidayah. Hidayah adalah ketika bergabung dalam diri seseorang dua hal. Pertama, ilmunya benar, kedua, amalannya pun benar, mengamalkan ilmu tersebut. Alladzina saddaqur rasulah fi akhbarih, mereka inilah orang-orang yang membenarkan Rasul dengan apa yang dia beritakan, walam yu'ariduha bisyubhat, yang tidak pernah mempertentangkan yang dibawa Rasul dengan syubhat-syubhat. Wa ata'uhu fi awamirih, mereka yang taat patuh kepada perintah-perintahnya. Walam yudayyi'uha bisyahawat, mereka tidak menyia-nyiakan perintah-perintahnya dengan syahwat mereka. Falahum fi ilmihim min ahli khawdil kharrasin, mereka dalam bab ilmu tidak sebagaimana orang-orang yang paling banyak hanyalah menyangka-nyangka belaka, sebagaimana ahlul kalam. Menyangka-nyangka, bukan tangan tapi maknanya kuasaan. Yang turun ini bukan Allah tapi rahmatnya. Ya, ini yang turun malaikatnya, macam-macam. Subhanallah. Yang ilmunya menyangka-nyangka belaka, dhon belaka, prasangka. Ya. Kalau andai kata Allah turun sepertiga malam, langit ini, dunia ini berbeda-beda. Di sini malam, di sana siang, di sana siang, sini malam. Berarti kalau gitu Allah tak naik-naik ke atas. Allah terus turun. Subhanallah. Inilah ilmu sangka-sangka. Diperkirakan ya Allah seperti makhluk. Prasangka. Katakan pula demikian, andai kata Lailatul Qadar itu ada, berarti kapan Lailatul Qadar? Sementara malam itu berbeda-beda, berarti malaikat tak naik-naik atau tak turun-turun. Katakan demikian. Ini luar logika manusia, karena logika begitu sempitnya dalam bab perkara-perkara ghaibiyat yang gaib dari mata mereka. Tak usahlah bicara bagaimana Allah turun, bagaimana malaikat turun. Bicara tentang signal saja kau tak bisa, bagaimana signal sampai kepadamu? Engkau di sini, temanmu di Mekah, kalian berbicara, video call, saling melihat, bagaimana caranya kau terdengar perkataan di sana olehmu? Subhanallah. Jadi mereka bukan sebagaimana orang-orang yang ilmunya adalah sangka-sangka. Inilah ilmu ahlul kalam, menurut otaknya, bukan wahyu, akalnya. Alladzina hum fi ghamratin sahun, yang mereka tenggelam ya dalam segala macam petualangan yang sia-sia,
tulangan akal yang sia-sia, bagi sebagaimana penyesalan Fakhruddin Ar-Razi. Bertahun-tahun aku mencari ilmu, yang kukumpulkan hanyalah qila wa qala, kata orang. Aduhai kalaulah aku mati di atas agama orang-orang awam. Subhanallah. Ini perenungan Al-Imam Ar-Razi di akhir hayatnya. Menyesal dia dengan ilmu kalam. Dialah yang mengatakan Quran ini zahirnya membawa kepada kekufuran. Berarti baca Quran ini bahaya. Quran ini menyesatkan. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Allah beri petunjuk di akhir hayatnya. Naam, walahum fi amalihim, dan dalam bab amal mereka bukan sebagaimana orang-orang yang disebutkan al-mustamti'ina bi khalaqihim, orang-orang yang merasa nikmat dengan apa yang mereka miliki berupa ilmu yang mereka sangka ilmu padahal kejahilan. Alladzina habitat a'maluhum, yang sia-sia amal mereka. Sebagaimana termuat dalam akhir surah Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka lah orang yang sesat amalan dalam kehidupan dunia. Mereka mengira mereka telah memperbuat amalan yang baik, yang bagus. Subhanallah. Itulah ahlul bid'ah, ahlul kalam. Wal akhirah, yang mereka tersesat amalnya di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang merugi. Nah, أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نور أهل الظلمات في ظلمات آرائهم يعمهون وفي ضلالتهم يتهوكون وفي ريبهم يترددون مقترين بظاهر السراب ممهلين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكمة وفصل الخطاب إن عندهم إلا نخالة الأفكار وزبالة الأذهان التي قد رضوا بها وطمأنوا إليها وقدموها على السنة والقرآن إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه أو أوجبه لهم اتباع الهوى ونخوة الشيطان وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. Adha'a lahum nurul wahyil mubin. Kelompok yang pertama ini ahlul iman, ahlul haq. Allah membuat mereka diterangi dengan cahaya wahyu yang nyata. Fara'au fi nurihi ahlul zulumat. Maka dengan cahaya ini yang mereka miliki, mereka bisa melihat orang-orang dalam kegelapan tanpa cahaya. Tampaklah dengan cahaya tersebut ada orang-orang yang jalan dalam kegelapan. Fara'au fi nurihi ahlal zulumati fi zulumati ara'ihim ya'mahun. Maka jelaslah dengan cahaya wahyu mereka melihat orang dalam kegelapan, terombang-ambing dalam akal pemikirannya. Wa fi dhalalatihim yatahawwakun, terombang-ambing dalam kesesatannya. Wa fi raibihim yataraddadun, terombang-ambing dalam keraguan-raguannya. Jangan dikatakan ahlul kalam sepakat. Berbeda-beda mereka dalam mentakwilkan sifat, dalam menetapkan sifat, tak sama. Ya. Mughtarrina bi dhahiris sarab, orang-orang yang tertipu dengan fata morgana. Ilmu yang mereka anggap itu benar padahal kejahilan, dhalalat, kesesatan. Mumhilina, ya, mujdabina mimma ba'atsallahu ta'ala bihi rasuluhu. Mereka adalah orang-orang yang jauh kosong daripada apa yang telah Allah utus dengannya rasulnya, minal hikmah wa fasil khitab, daripada penjelasan yang nyata, kebijaksanaan, hikmah. In indahum illa nukhalatul afkar wa zubalatul adhan, yang mereka punya hanyalah pikiran-pikiran sampah, logika-logika kotor. Allati qad radaw biha wa tama'annu ilaiha, mereka merasa tentram dengan pemikiran sampah tersebut sebagaimana tentramnya ahlul kalam, bahkan menyesatkan para ahlu sunnah, ya, yang mengikuti paham Nabi dan para sahabat mereka sesatkan. Wa qaddamuha ala sunnah Quran, mereka mendahulukan Quran dan sunnah dengan akal logika mereka.
Subhanallah. In fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Sebenarnya hanyalah kesombongan yang terdapat dalam hati mereka. Subhanallah, yang berlebihan. Aujabahu lam ittiba'ul hawa, yang membuat mereka mengikuti hawa nafsu, wa nukhwatas syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa hum li ajlihi yujadilun, dan untuk itulah mereka berdebat fi ayatillah, mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bi ghairi sultan, tanpa dengan kebenaran. Inilah golongan yang pertama, golongan ahlul haq, yang dengan cahaya ilmu dan iman mereka dapat melihat kesesatan orang-orang dalam kegelapan cahaya syubhat. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan lanjutkan dengan golongan kedua, ahlul jahli wa zulmi, ya, orang-orang dalam kejahilan dan dalam kegelapan. Ya, insyaallah tabaraka taala, jika ada umur kita yang panjang, semoga Allah berikan kepada kita kesabaran membaca kitab ini yang penuh dengan petunjuk, penuh dengan keindahan, ya, penuh dengan berbagai macam, ya, kesulitan dalam memahaminya, tapi semoga Allah mudahkan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Allah